Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurhalisa, Siti Amanah, dan Tiara Rimanda. Kami di sini ingin menjelaskan materi makalah kami yang berjudul Metode Pengembangan Bahasa Tulis Anak Usia Dini, mata kuliah Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Nur Izzatil Hasanah SPD MPD. Pembahasan materi kami yang pertama ada pengertian menulis anak usia dini, yang kedua ada tahapan perkembangan menulis untuk anak usia dini, yang ketiga ada tahapan menulis anak usia dini, yang keempat ada metode menulis untuk anak usia dini, yang terakhir yang kelima ada penyebab kesulitan belajar menulis anak usia dini. A. Pengertian menulis anak usia dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997, menulis adalah membuat huruf, angka, dan lain sebagainya yang dibuat, digurat, dan lain sebagainya dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya. Jadi menurut kamus ini, menulis berarti menorehkan huruf atau angka dengan pensil atau cat ke atas kertas atau benda lainnya yang memungkinkan dapat terbaca secara jelas dan mengandung makna tertentu. Keterampilan menulis adalah kemampuan mengekspresikan pikiran melalui lambang-lambang tulisan. Secara umum, anak sudah melakukan kegiatan menulis sebelum anak masuk sekolah atau sebelum anak menerima pembelajaran menulis secara formal di sekolah. Hal ini dapat dilihat pada waktu anak melihat alat tulis. Secara spontan, anak akan menggunakan alat tulis tersebut untuk menulis, walaupun yang dibuat anak hanya merupakan coretan yang tidak jelas atau coretan benang kusut. Hohmann dalam Susanto menyatakan bahwa menulis untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggambar, mencoret-coret, menulis berbagai bentuk, mengejak, dan dengan cara yang natural atau menulis secara alami tanpa ada bimbingan dan arahan dari orang lain. Setiap aspek menulis ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan sehingga harus dimasukkan dalam kurikulum. Kompetensi pada kelas-kelas pada anak, yang pertama ada keterampilan pramenulis, yaitu A. Meraih, meraba, memegang, dan melepaskan benda. B. Mencari perbedaan dan persamaan berbagai benda, bentuk, warna, bangun, dan posisi. C. Menentukan arah kiri, kanan, atas, bawah, depan, dan belakang. Yang kedua ada keterampilan menulis dengan tangan atau handwriting, yaitu A. Memegang alat tulis, B. Menggerakkan alat tulis ke atas dan ke bawah, C. Menggerakkan alat tulis ke kiri dan ke kanan, D. Menggerakkan alat tulis melingkar. Berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis pada anak usia dini merupakan aktivitas menyampaikan gagasan dalam bentuk goresan atau coretan yang memerlukan kemampuan motorik halus serta koordinasi tangan dan mata. Menulis untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggambar, mencoret-coret, serta menulis berbagai bentuk. Melatih kemampuan menulis pada anak diperlukannya stimulus dan latihan-latihan yang dapat menggerakkan kemampuan gerak motorik halus berupa otot tangan atau jari. Karena kemampuan menulis tidak dapat dimiliki dengan sendirinya oleh anak tanpa adanya stimulus dan latihan secara berulang-ulang. B. Tahapan perkembangan menulis anak usia dini. Tahapan menulis anak yang perlu diperhatikan oleh para pendidik dan orang tua adalah tahap pertama, coretan-coretan acak. Mulai membuat coretan, random, scribbling, coretan awal, coretan acak, coretan seringkali digabungkan seolah-olah seperti krayon tidak pernah lepas dari kertas. Warna-warna coretan dapat dikelompokkan bersama dan menyatu atau terpisah dalam kelompok-kelompok setiap halaman. Coretan dapat satu warna atau beberapa warna. Tahapan kedua, coretan terarah. Coretan terarah dimunculkan dalam bentuk garis lurus ke atas atau mendatar yang diulang-ulang. Garis-garis, titik-titik, bentuk lonjong atau lingkaran, atau huruf
tiruan mungkin terlihat tidak berhubung dan menyebar secara acak di seluruh permukaan kertas. Tahap ketiga yaitu garis dan bentuk khusus diulang-ulang atau menulis garis tiruan. Diwujudkan melalui bentuk, tanda, dan garis-garis yang terarah. Dapat terlihat mengarah dari sisi kiri ke kanan halaman dengan huruf-huruf yang sebenarnya atau titik-titik sepanjang garis dapat mengarah dari atas ke bawah halaman kertas. Yang keempat, ada tahap latihan menulis huruf-huruf acak atau menulis nama. Huruf-huruf muncul berulang-ulang diwujudkan dari namanya. Beberapa dapat diakui dan yang lainnya sebagai simbol dapat mengambang di atas kertas, digambarkan di dalam garis atau ditulis dalam gambar sederhana yang sudah dikenal, misalnya rumah saling berhimpit di atas yang lainnya secara berulang-ulang. Huruf-huruf nama mungkin saling tertukar dan atau juga ditulis di atas dan di bawah. Latihan nama dapat menggunakan huruf besar atau yang lainnya kecil. Contoh-contoh yang abstrak atau benar. Tahap kelima yaitu ada menulis nama. Nama mungkin yang pertama, terakhir atau gabungan dan tulisan dapat muncul berulang-ulang dalam berbagai warna. Alat-alat yang digunakan untuk menulis yaitu seperti spidol, krayon, pensil. Nama dapat ditulis di depan atau sebagai cerminan pikiran di dalam kotak dengan latar belakang atau bayangan berwarna. Nama dapat ditulis di atas kertas dengan gambar di bawah. Rangkaian angka-angka dan abjad dapat dimasukkan. Tahap keenam yaitu mencontohkan kata-kata di lingkungan. Misalnya menulis kata-kata dari lingkungan secara acak dan diulang-ulang dalam berbagai ukuran, orientasi, dan warna, termasuk nama anggota keluarga lainnya. Tahap yang ketujuh yaitu menemukan huruf ejaan. Usaha pertama untuk memeriksa dan mengeja kata-kata yaitu dengan menggabungkan huruf yang bermacam-macam untuk mewujudkan sebuah kata seperti yang digambarkan berikut ini, yaitu yang pertama ada huruf konsonal awal atau D mewakili dinosaurus. Yang kedua yaitu ada huruf konsonan awal dan akhir, yaitu misalnya D dan S mewakili dinosaurus. Yang ketiga ada huruf konsonan tengah yaitu D, N, S mewakili yaitu dinosaurus. Yang keempat yaitu huruf awal, tengah, konsonan akhir, dan huruf hidup dituliskan pada tempatnya. Tahap ke-8 yaitu ejaan yang secara umum. Usaha-usaha mandiri untuk memisahkan huruf dan mencatatnya dengan benar menjadi kata lengkap. C. Tahapan menulis anak usia dini. Selain mengetahui kesiapan anak untuk belajar menulis, perlu diperhatikan juga tahapan perkembangan kemampuan menulis pada anak. Dengan begitu, pendidik dan orang tua dapat memberikan stimulus yang tepat sesuai dengan kemampuan anak. Cara menstimulasinya adalah dengan menggunakan variasi metode dan media yang menarik agar anak senang berlatih menulis. Ada 6 tahap kemampuan anak sebagai penulis muda, yaitu yang pertama ada tahapan menggunakan gambar, tulisan scribble, coretan atau sketsa, ataupun bentuk lain seperti huruf dan sebagainya. Contoh, tulisan anak yang bentuknya baru mirip huruf. Yang kedua yaitu ada tahapan mencontohkan huruf, kata ataupun kalimat pendek. Anak juga mulai menggunakan huruf-huruf yang dikenalnya dalam menamakan suatu benda dan menulis kata-kata yang pernah dipelajari, yaitu atau pernah terekam dalam memori anak. Contoh tulisan satu kata. Yang ketiga, anak paham bahwa kata-kata yang mereka ucapkan dapat dituliskan pula. Mengerti kata-kata biasanya mewakili bunyi-bunyi tertentu. Juga
mulai muncul huruf-huruf lain yang menunjukkan pemahamannya tentang hubungan bunyi maupun simbol, dan mulai menulis kata demi kata, namun spasi antara kata biasanya belum muncul. Di tahap ini, anak dapat membaca tulisannya sendiri. Contoh, tulisan 2-3 kata tanpa spasi. Yang keempat, yaitu anak dapat menulis kata demi kata, menulis dengan bimbingan orang dewasa, mulai menggunakan spasi untuk memisahkan satu kata dengan kata yang lainnya, serta mulai menunjukkan pemahaman tulisan di buku, majalah, dan lainnya. Contoh, tulisannya ada 3 kata dengan adanya spasi. Yang kelima yaitu tumbuh kepercayaan diri anak. Dia mulai bisa menulis mandiri menggunakan rancangan atau pola atau juga dengan gambar dari lingkungannya sekitar, sehingga menjadi kata yang bermakna, memahami penggunaan spasi, dapat menuliskan ide sederhana tapi cukup komplit, dan bisa mengeja kata-kata yang cukup sulit. Yang keenam, anak menunjukkan antusiasme yang tinggi. Dia lebih senang untuk menulis mandiri, menulis kalimat yang panjang, sudah terlatih menggunakan spasi antar kata dan lainnya. Contoh, tulisan anak SD awal, di mana tekanan tulisan sudah cukup mantap dan bisa membuat kalimat. Umumnya, kemampuan menulis anak TK atau prasekolah yang mendapat stimulasi baik pada tahapan 3-4 ketika anak usia TK sudah mencapai kemampuan seperti tahap 5 ataupun tahap 6. Ini adalah bonus. Sebagai pendidik, orang tua tidak bisa mengharapkan semua anak usia prasekolah mencapai keterampilan seperti ini. Dengan stimulasi yang baik dan berkesinambungan, anak bisa semakin terampil dan antusias dalam menulis mandiri. D. Metode menulis untuk anak usia dini. Yang pertama ada metode eja. Metode eja berdasarkan pada pendekatan harfiah, artinya belajar membaca dan menulis, dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata. Oleh karena itu, pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Demikian halnya dengan pengajaran menulis dimulai dari huruf lepas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, A. Menulis huruf lepas. B. Merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata. C. Merangkai suku kata menjadi kata. D. Menyusun kata menjadi kalimat. Yang kedua yaitu ada metode lembaga. Mulai mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada A. Mengenalkan kata. B. Merangkaikan kata antar suku kata. C. Merangkai suku kata atas huruf-hurufnya. D. Menggabungkan huruf menjadi kata. Yang ketiga ada metode global. Metode global memulai pengajaran membaca dan menulis. Permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar, menghiraukan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Yang keempat yaitu ada metode SAS atau SAS. Menurut Dizaujak adalah metode SAS atau SAS adalah suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajarkan menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Teknik pelaksanaan pembelajaran metode SAS atau SAS yakni keterampilan menulis kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata, dan kartu kalimat. Sementara sebagian murid yang lain mencari huruf, suku kata, dan kata. Guru dan sebagai siswa menempel kata-kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti. Proses operasional metode SAS atau SAS mempunyai langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada A. Struktur, yaitu menampilkan keseluruhan. B. Analitik, yaitu melakukan proses penguraian. C. Sintetik, yaitu melakukan penggalan pada struktur semula. E. Penyebab kesulitan belajar. Secara spesifik, penyebab kesulitan belajar belum diketahui secara pasti.
Namun, apabila kesulitan belajar menulis terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang yang lebih dewasa, maka disebabkan oleh trauma kepala karena kecelakaan atau penyakit. Di samping itu, anak dengan gejala kesulitan belajar menulis terkadang mempunyai anggota keluarga yang memiliki gejala serupa. Kesulitan belajar menulis juga disebabkan oleh faktor neurologis, yaitu gangguan pada otak kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan menulis. Faktor-faktor kesulitan belajar menurut Hamalik digolongkan menjadi faktor-faktor yang bersumber dari yang pertama diri sendiri, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan keluarga, dan yang keempat lingkungan masyarakat. Melihat dari beberapa faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap program-program penanganan yang akan diberikan terhadap anak kesulitan belajar menulis berbeda-beda, harus sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab anak mengalami kesulitan belajar, sehingga para orang tua dan guru tidak mengalami kesalahan dalam penanganannya. Selain itu, penyebab dari kesulitan belajar itu sendiri bukan hanya dari faktor eksternal, melainkan juga dari diri sendiri.